Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu gejala jiwa dan keragaman individu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Demikian juga kita akan lebih mudah memahami perilaku siswa jika kita memahami proses mental yang mendasari perilaku siswa tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman tentang proses mental tersebut, maka dalam bab ini akan dijelaskan beberapa aktivitas atau proses mental yang umumnya terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses mental juga sering disebut dengan gejala jiwa. Gejala jiwa ada 7. Yang pertama itu ada pengamatan, tanggapan, fantasi, perhatian, ingatan, berpikir, dan intelijensi. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan usaha manusia terdiri mengenal dunia nyata, baik mengenal dirinya sendiri maupun dunia sekitar di mana dia berada, dengan cara melihatnya, mendengarnya, membaunya, merabanya, atau mengecapnya. Cara-cara mengenal objek tersebut disebut dengan mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu merupakan modalitas pengamatan. 2. Tanggapan. Menurut Bigot dalam Suryabrata 1990, tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Karena itu tanggapan juga sering disebut sebagai bayangan. Dalam proses pengamatan terjadilah gambaran dalam jiwa seseorang. Ternyata gambaran sebagai hasil proses pengamatan tidak langsung hilang setelah pengamatan selesai. 3. Fantasi. Fantasi didefinisikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan benda-benda yang ada. Menurut Suryabrata 1990. Perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari keseluruhan aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Walgiotto 1997. Jika individu sedang memperhatikan pembelajaran yang diterangkan guru, berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada pembelajaran tersebut. Dengan demikian, apa yang diperhatikan oleh individu akan disadari dan betul-betul jelas bagi individu tersebut. Perhatian dan kesadaran memiliki korelasi yang positif, sehingga perhatian juga mengandung pengertian banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukannya. Suryabrata tahun 1990. 5. Mengingat. Segala macam belajar melibatkan ingatan. Jika individu tidak dapat mengingat apapun mengenai pengalamannya, tidak akan dapat belajar apa-apa. Pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan pengalaman dengan masa lampau. Menurut Walgiotto 1997, dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah pernah dialami. Walaupun begitu, tidak semua yang pernah dialami oleh manusia akan dapat ditimbulkan kembali. Dengan kata lain, kadang-kadang terdapat hal-hal yang tidak dapat diinginkan kembali. Yang keenam, berpikir. Keberhasilan terbesar dari spesies manusia adalah kemampuannya untuk mempunyai pemikiran yang kompleks. Berpikir meliputi sejumlah besar kegiatan mental individu. Individu berpikir ketika sedang merencanakan liburan, menulis surat, memutuskan bahan makanan yang dibutuhkan, atau ketika sedang cemas memikirkan teman yang sakit. Berpikir membutuhkan kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan benda atau peristiwa yang secara fisik tidak ada. Intelijensi. Intelijensi merupakan masalah yang banyak dibahas orang sejak lama, walaupun ada
pergeseran pandangan dalam masalah ini, tetapi pada umumnya orang berpendapat bahwa intelijensi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar seseorang. B. Keragaman individu. Faktor-faktor apakah yang menentukan perbedaan-perbedaan belajar dan pembelajaran siswa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari debat psikologi klasik yang sukar terjawab hingga kini. Debat yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai dalam sejarah psikologi, khususnya psikologi pendidikan, adalah menjawab pertanyaan faktor apakah yang mempengaruhi atau dominan dalam menentukan karakteristik manusia. Faktor hereditarian ataukah faktor lingkungan? Masalah ini biasanya lebih dikenal dengan kontroversi antara dengan natur dan nurture. Natur merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan hereditary dan nurture merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan lingkungan. Keragaman individu. Yang pertama, pandangan kaum. Yang kedua, pandangan kaum environmentalis. Yang ketiga, bukti-bukti dari hasil penelitian. 4. Pandangan kaum modern. 5. Guru memerlukan wawasan yang luas. Pandangan kaum hereditarian. Kaum hereditarian yang amat mengagumi faktor natur berpendapat bahwa seluruh sifat-sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gegana-gegana yang dibawa dari suatu generasi ke generasi lainnya. Perilaku manusia termasuk kemampuan, bakat, dan prestasi belajar ditentukan sebagian besar, bahkan seluruh, oleh gena-gena ini. Lingkungan amat kecil peranannya. Pandangan kaum environmentalis. Lain lagi pandangan dari para pakar yang menganut paham dominasi lingkungan atau disebut environmentalis. Paham ini menentang paham hereditarian, termasuk penemuan Goddard. Pandangan environmentalis didasarkan pada paham yang dikemukakan oleh filosof Inggris John Locke 1691 bahwa pada awalnya jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalamanlah yang membentuk dan mengukirnya. Bayi adalah segumpal tanah yang bersih seperti lilin yang dapat dicetak, dibentuk, dan diukir oleh seniman utamanya, yaitu lingkungan. Bukti-bukti dari hasil penelitian. Perbedaan IQ anak adalah fungsi perbedaan dalam faktor hereditas dan lingkungan. Banyak penelitian dilakukan para ahli dalam hal ini, terutama terhadap pasangan kembar siam, kembar sempurna, dengan menggunakan statistik korelasi atau hubungan antara IQ anak cenderung mengikuti kesamaan-kesamaan dalam faktor genetik dan lingkungan. Angka koefisien korelasi cenderung menurun bila kesamaan dalam faktor genetik dan lingkungan semakin berkurang. Untuk anak kembar yang tinggal dalam lingkungan yang sama, angka koefisien simbol atau di simbol R cukup tinggi, yaitu R sama dengan 0,87. Pandangan kaum modern. Menurut pandangan modern, penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan antara paham natur dan nurture ini sesungguhnya tidak perlu dijawab karena memang tidak ada manfaatnya. Menurut pandangan modern, perilaku manusia, khususnya perilaku pelajar, bukanlah hasil dari penyebab tunggal, tetapi apakah hasil dari multi penyebab. Perilaku manusia termasuk perilaku pelajar adalah hasil berinteraksinya faktor-faktor hereditas, lingkungan, dan waktu. Guru memerlukan wawasan yang luas. Guru sangat perlu mengenal dan mengetahui isu konflik antara natur dan nurture ini. Mengapa? Tujuan dan peranan guru adalah mendidik siswa sebagaimana adanya pengetahuan tentang kontroversi natur dan nurture ini diperlukan untuk membuka dan memperluas wawasan sebagai seorang guru yang profesional. Pekerjaan pembelajaran dapat dilakukan lebih fleksibel. C. Tipologi kepribadian sehat. Ahli-ahli psikologi semakin kritis terhadap tradisi-tradisi ini karena memiliki percaya bahwa behaviorisme dan
psikoanalisis memberikan pandangan yang terbatas tentang kodrat manusia, mengabaikan puncak-puncak yang akan didaki oleh orang yang punya potensi, baik behaviorisme maupun psikoanalisis tidak berbicara tentang potensi kita untuk tumbuh, keinginan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih banyak daripada yang ada, sehingga pandangan ini memberikan suatu gambaran yang pesimistik tentang kodrat manusia. Sedangkan gambaran psikologi pertumbuhan tentang kodrat manusia adalah optimis dan penuh harapan. Mereka percaya terhadap kapasitas kita untuk memperluas, memperkaya, mengembangkan dan memenuhi diri kita untuk menjadi semua menurut kemampuan kita. Orang yang matang atau model Alport. Alport merupakan salah seorang dari ahli-ahli psikologi yang pertama di Amerika yang memusatkan perhatian pada kepribadian yang sehat daripada kepribadian neurotis. Alport lebih optimis tentang kodrat manusia daripada Freud yang memperhatikan suatu keharuan yang luar biasa terhadap manusia dan sifat-sifatnya yang bersumber pada masa kanak-kanaknya. Sekian video bab 2 dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.